Nah, mereka minta doa itu karena di daerahnya di daerahnya khususnya di Surabaya itu sedang akan terjadi pertempuran. Jadi mereka datang ini diperkirakan sekitar bulan Oktober sampai awal November, itu paling banyak ini. Karena pada saat itu Surabaya mendekati pertempuran 10 November itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin melaksanakan perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, yang mengatakan bahwa semua umat Muslim wajib jihad sabilillah, khususnya yang berjarak 90 meter dari wilayah Surabaya. Karena Surabaya waktu itu sudah diultimatum oleh Inggris bahwa pemuda Surabaya, rakyat Surabaya, pejuang Surabaya harus sudah menyerah tanpa syarat sebelum tanggal 10 November. Eksistensi Parakan yang memiliki kiai-kiai mumpuni mulai dikenal luas selepas proklamasi. Para pejuang Republik yang bersiap mempertahankan kemerdekaan, melucuti dan merebut persenjataan bala tentara Dai Nippon. Pemuda-pemuda dari wilayah Kedu dan sekitarnya termasyhur karena ketangguhan dan keberanian mereka menyerang markas-markas Jepang. Awal mula sejarah bambu runcing itu mulai terjadi ketika Jepang itu menyerah sama sekutu. Ketika Jepang dibom atom oleh sekutu terus menyerah. Berita Jepang kalah oleh sekutu ini didengar oleh rakyat Indonesia. Sehingga semua rakyat Indonesia bersemangat ingin menyerang Jepang. Semua markas-markas Jepang di Indonesia diserang oleh rakyat Indonesia. Pertama kali yang menyerang markas Jepang ini adalah wilayah Banyumas. Di Banyumas ini markas Jepang dihabisi oleh TKR dan Hizbullah dari wilayah Banyumas yang juga dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Waktu itu belum jenderal. Para penyerang ini sebagian dari Parakan. Sebagian dari Parakan. Nah, pemuda Parakan itu sebelum menyerang ke sana, sebelum menyerang ke Magelang, itu sowan Mbah Subhi dulu. Sowan Mbah Subhi minta didoakan. Sambil membawa bambu itu dilus itu. Bambu dilus dan dibacakan doa. Parakan adalah nama tempat yang berasal dari bahasa Jawa, ngeparak, atau menghadap kepada Allah. Penyerahan diri secara total dan pasrah kepada Sang Pencipta ini sungguh relevan dengan situasi genting di masa revolusi kemerdekaan. Betapa tak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah, Sang Maha Pemilik kehidupan. Pertama kali Simbah Kiai Gunardo, beliau sebelum bambu runcing itu sempat terkenal telah melakukan prosesi atau ritual pengisian bambu runcing. Kemudian dari suara atau dari mulut ke mulut datanglah beberapa orang ingin ikhtiar untuk melengkapi senjata
untuk melawan penjajah dengan bambu runcing. Nah tentunya kenapa mereka datang ke sini? Karena di saat itu dalam situasi yang genting. Masyarakat kita dalam situasi dijajah dan tidak mempunyai bekal apa-apa, kecuali beliau harus datang kepada tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang pintar untuk membekali dirinya. Seperti telah diceritakan bahwa bambu yang kita gunakan untuk saat itu adalah bambu mulung. Jadi tidak asal bambu yang berwarna hitam kecoklat-coklatan, itu pun memotongnya di hari Selasa Kliwon di saat waktu duhur. Atau orang Jawa mengatakan di saat waktu beduk. Itulah persyaratan bambu itu dipotong untuk dijadikan bambu runcing. Setelah itu kemudian dibawa ke tempat ini, disowankan ke Mbah Kyai Gunarto dan disepuhlah bambu itu. Bisa dipastikan yang minta doa asma itu pesantren dan pemuda musola dan masjid. Hampir tidak, ya hampir dipastikan bukan yang dari peta. Ya, jadi yang membawa bambu runcing, ketepel, asma itu ya Hizbullah, kemudian Sabilillah dan Hizbul Waton tentu, karena dia berlatar belakang dari pesantren dan pendidikan agama. Nah, boleh jadi perang berikutnya ya sudah ada TKR yang masuk, sudah jadi batalion yang dipimpin oleh Sugeng, ya Mayor Sugeng, Mayor Soeharto itu sudah pakai senjata. Demikianlah sejarah Indonesia yang telah melewati peristiwa-peristiwa penuh air mata dan darah. Di masa lalu, semangat jihad fisabilillah untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, menafikan segala keterbatasan. Kemerdekaan yang masih harus terus dijaga dan diperjuangkan. Sampai kelak terwujudnya cita-cita para pendahulu negeri untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.